Selamat sore Bapak Ibu pencinta siraman kalbu. Lalu saya mau menggali dari mereka yang telah menekuni satu perkebunan yang dalam arti menata tanah sekaligus menata alam. Bagaimana nilai Alkitabiah itu ada dalam penerapan perusahaan mereka, sehingga boleh kita katakan ternyata perusahaan banyak di dunia ini, di negara kita ini telah dibekali dengan nilai Alkitabiah. Dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat 7. Dan di samping kanan saya sudah ada Pak Sintua Wilmer Merpaung, Okuman Daduli, yang sudah bergelut puluhan tahun menata perkebunan sekaligus menata alam ini. Nanti akan kita dengarkan dari beliau bagaimana diperlakukan tanah itu, bagaimana dihormati tanah itu seperti manusia seperti itu. Namun demikian kita ada baiknya berdoa dulu. Terima kasih Bapak di sorga karena ada satu kekuatan yang menginspirasi kami untuk menggali sehingga diperolehlah mutiara-mutiara yang indah dari tanah itu. Kiranya Engkau senantiasa hidup di tengah-tengah kami yang berdiskusi ini, sehingga membuka wacana pemikiran orang banyak memahami rahasia Alkitabiah bagi orang pelaku usaha di bidang penataan tanah sebagai tempat hidupnya berbagai macam tumbuhan seperti sawit, karet, coklat, dengan lainnya. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti sebelumnya, saya tidak mau membaca terlampau detail lagi Pak Merpaung. Teks Alkitab dari Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Di dalamnya satu pokok penekanan bahwasanya tanah harus berhenti. Pada tahun ke-7 mulai satu perusahaan mengelola tanah seperti orang bapak di kebun di tengah-tengah negara kita ini yang termasuk luas seperti itu. Ternyata tahun ke-7 itu meski tanahnya diberhentikan. Dan yang kedua, di tahun ke-7 itu apapun yang tumbuh di tanah itu, tentunya yang tumbuh di situ misalnya sawit, karet, dan kokoa nggak langsung rusak itu. Apalagi kalau memang mereka pelaksana penataan itu dalam arti buruh dengan yang lain, masih tetap dibiarkan untuk menata, tapi untuk mereka hasilnya tentu akan makin baik. Nah, kami mau mengetahui supaya tidak ada mata yang salah melihat, salah kesan terhadap perkebunan dengan yang lain. Sebenarnya bagaimana nilai ini diterapkan oleh perkebunan kita khusus di Simdarbe kalau nggak salah? Apakah memang pola pemberhentian tanah itu dikelola dengan cara demikian dan cara menghormati para buruh dalam arti pekerja di garis bawah itu memperoleh perhatian dengan cara bagaimana? Dipersilakan Pak Merpaung. Selamat sore Pak Pendeta, selamat sore saudara pemirsa yang terkasih. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta tadi ada hubungannya dengan pengalaman kami. Walaupun kami bekerja di satu perusahaan yang di bawah anak perusahaan yang disebut tadi, tapi kami tidak mewakili atas nama perusahaan berbicara di sini. Tapi kami berbicara dari pengalaman kami selama lebih kurang 31 tahun bekerja di perkebunan, karena selama fase itu kami tidak berada di bawah naungan satu perusahaan yang tadi. Nah, jadi kami akan berbicara tentang tanah. Bicara tentang tanah di dalam Alkitab Imamat barangkali sedikit berbeda di masa perjanjian lama dengan sekarang. Kalau di dalam Imamat di sana dikatakan anggur. Anggur itu adalah tanaman muda yang masa satu daur tanamannya mungkin cukup 6-7 tahun. Tapi kita sudah mengenal perkebunan di Indonesia sejak zaman penjajahan. Ada perkebunan kelapa sawit, ada perkebunan karet, dan ada juga perkebunan coklat, di mana tanaman ini adalah tanaman keras yang masa pengelolaannya lebih dari 30 tahun barangkali, atau lebih daripada 7 tahun. Tentu di dalam konteks ini mari kita lihat satu perkembangan zaman
mulai dari perjanjian lama sampai dengan sekarang. Terkait kepada tanah, kalau di perkebunan, masa istirahat itu tidak kita kenal untuk tidak berproduksi di tahun ke-7. Tetapi teknologi di zaman perjanjian lama, kenapa seperti itu ayat itu keluar? Mungkin karena orang belum mengenal pupuk. Saat itu belum dikenal pupuk yang harus ditabur. Setelah dilakukan evaluasi terhadap analisa daun, berapa konsumsi pupuk per pokok tanaman? Belum ada saat ini. Saat itu. Nah, sehingga dimungkinkan harus diistirahatkan. Bagi kita di perkebunan, katakanlah perkebunan yang profesional, kita telah menganalisa daun daripada tanaman itu sehingga kita tahu berapa dosis pupuk per pokok, kilogram per pokok per tahun yang harus kita aplikasikan. Jadi tanah itu kita tidak memperhitungkan hara dan humus tanah yang ada di sana, tetapi kita sepenuhnya memberikan kebutuhan tanaman itu sesuai dengan analisa kita. Jadi sekarang tanah itu tidak diperas seperti yang dimaksud dalam perjanjian lama, tapi diberikan terus nutrisi di asupannya, makanannya yang diperlukan kepada tanaman. Jadi tanah itu adalah sebuah media. Di zaman sekarang ini orang tidak lagi membuat hanya tanah sebagai media. Khusus kepada hortikultura tanaman muda, orang sudah membuat hidroponik tanpa mengurangi kualitas produksinya. Nah, jadi kalau berbicara tentang pengelolaan tanah, kita juga ada jeda waktu. Kalau disebut, mungkin kita mengenal Bapak Ibu dengan apa yang disebut replanting. Peremajaan kembali. Iya. Peremajaan kembali itu setelah berapa tahun Pak Bram? Biasanya seperti kita akan kita buat siklus 25 tahun. Setiap tahun itu harus ada sekitar 4%. 4% maknanya selama 25 tahun itu akan ada rotasi terus yang di replanting. Masa pengelolaan replanting itu sampai dia tertanam lebih kurang setahun. Bisa kita katakan itu relevansi dari tahun Sabat tadi, per 7 tahun itu ya? Iya. Artinya ada pelaksanaan masa istirahat tanah juga sekarang, walaupun durasinya 25 tahun, tapi ada di situ masa replanting di mana tanah itu memang istirahat. Iya. Jadi pada saat itu kita harapkan setelah tanaman tua kita potong, kita replanting, kita proses, kita bajak, kita balikkan tanah, baru kita tanam ulang kembali. Sejak sebelum kita menanam masih dalam posisi di lubang itu pun sudah kita pupuk mulai. Jadi saudara-saudara pemirsa, bahwasanya ada ternyata diberikan asupan tanah dengan pemupukan, jadi tidak hanya dibiarkan mencari laba atau untung atau diperas terus. Dan yang kedua, walaupun dia tidak 1 tahun tok dia masa istirahat tanahnya, masa replantingnya, tapi ada dia masa replanting mengistirahatkan tanah. Iya. Itu Pak Marpaung berapa bulan biasanya masa replanting ini? Masa replanting itu paling cepat setahun. Setahun dia akan mulai kita tumbang, sampai kita bajak, sampai kita proses, sampai bisa ditanam kembali. Lebih kurang 1 tahun. Jadi memang tanah itu sangatlah subur. Biasanya tanaman-tanaman muda itu gulma di sana akan mengembalikan, dan kita pun ada secara khusus kita tanam namanya mokuna. Mokuna ini adalah tanaman seperti yang kita lihat di perkebunan yang daunnya hijau menjalar. Itu adalah untuk mempersubur tanah, untuk menyuburkan tanah. Jadi di perkebunan sebenarnya sangat diperhatikan soal kebutuhan tanah, supaya tidak terkesan dia hanya mau mencari nutrisinya, supaya jangan terkesan dia hanya mengambil laba tanahnya seperti itu. Oke, yang berikut Pak Marpaung, kalau begitu di firman Tuhan dikatakan juga, kalau kita melihat dalam ayat 8 sampai 15, bahwasanya ada lagi 7 kali 7 sampai dengan 49, dan tahun ke-50 dikatakan tahun Yobel, tahun pembebasan. Dalam kaitan ini kembali membebaskan tanah 1 tahun tok, pembebasan buruh. Karena boleh kita katakan dalam kaitan ini, bangsa Israel yang sudah diberkati diingatkan Tuhan, ketika kamu masuk ke Yerusalem, tanah Palestina, tanah yang dijanjikan yang subur itu, supaya kamu nanti mengistirahatkan tanah.
Dan yang berikut 7x7 tahun ke-50 juga bukan hanya membebaskan tanah, tapi membebaskan buruh yang mengerjakan tanah itu sehingga memberikan produksi yang luar biasa kepada katakanlah the owner, pemilik yang punya tanah itu sendiri begitu. Nah, dan yang berikut dikatakan di sana bahwa semua juga binatang yang tinggal di sekitar atau di dalam tanah di mana pepohonan kita tanam di situ, meski memang makan dari situ juga, sepertinya bebas seperti itu. Jadi secara kalimat yang mungkin kurang sedap didengarkan, tapi sangat pas untuk memahaminya, meski ada keprihewanan seperti itu. Jadi sering kita lihat kalau pergi ke perkebunan ada banyak binatang, ular, tikus dan burung gagak. Sepertinya ada siklus di situ yang dipelihara. Ini bagaimana kaitannya Pak Marpao dan rangka untuk penataan tanah dengan yang lain? Dan yang kedua, apakah memang ada satu sistem yang memperlihatkan perhatian usaha yang besar ini terhadap kehidupan garis bawah atau buruh sehingga sangat bernuansa Alkitabiah juga? Bagaimana ini dipahami kira-kira dan dijelaskan? Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin saya akan menjawab ini satu persatu, tidak sekaligus. Yang pertama berbicara tentang kewajiban. Kalau kita punya hak guna usaha untuk mengusahai satu areal dengan luas tertentu, kita punya kewajiban juga Pak Pendeta. Kewajiban yang pertama adalah kepada negara. Kita membayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Itu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang pemerintah dan itu tetap kita bayar tepat waktu. Persentasenya terbuka itu? Mungkin persentasenya akan dihitung berapa luasan, berapa ketentuan perpajakan itu dibayar. Tapi kita tidak pernah terutang tentang itu. Apa itu sama dengan CSR? Artinya berbeda. Corporate makanya responsibility sosial itu bukan? Saya akan jawab satu persatu kepada Bapak. Iya. Yang pertama, kewajiban kepada pemerintah. Kita membayar pajak bumi. Kewajiban kepada karyawan. Kita membayar paling tidak 12 bulan kali gaji, ditambah tunjangan THR. Kalau usaha ini beruntung, selalu ada yang disebut dengan bonus akhir tahun. Sampai sejauh ini kami bekerja di perusahaan, hampir setiap tahun kami menerima bonus. Tentu bonus itu adalah hasil usaha yang dikerjakan oleh bersama-sama antara buruh, majikan, dan juga pemilik. Ya. Jadi itu kewajiban untuk karyawan terpenuhi. Jadi sampai kepada level karyawan yang paling rendah, semua menikmati itu? Tidak hanya sampai di situ, Pak Pendeta. Kalau tadi pemerintah, kewajiban ada ke pemerintah. Kewajiban kepada karyawan, mensejahterakan karyawan. Ada lagi yang disebutkan CSR. CSR ini kita buat dalam bentuk bantuan-bantuan, baik itu di desa sekitar di mana perkebunan itu beroperasi, ataupun dengan merekrut lebih umum sifatnya. Salah satu contoh, dibuat beasiswa di satu perguruan tinggi dengan menyaring seluruh Indonesia di mana ada kebun ini berdomisili. Jadi boleh kita katakan sebenarnya kebun ini memiliki pemahaman manajemen sustainability. Iya. Yang berkesinambungan ke depan. Jadi dia sudah mencari aset, termasuk aset intelektual anak-anak muda, Iya. untuk meneruskan nanti gaya ini. Dan itu bahagian dari perhatian terhadap, ya boleh kita katakan, orang yang akan terjun untuk menjaga kesinambungan kebun ini seperti itu. Iya. Ya. Terus ada lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta mengenai bagaimana kehewanan daripada pelaku usaha terhadap itu. Kita ada ketentuan pemerintah di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dan itu juga diaudit oleh badan lembaga internasional, lembaga swadaya internasional, apa yang disebut dengan RSPO untuk kelapa sawit contohnya. Dan ada di dalam ketentuan pemerintah
namanya HCV, High Conservation Value. Ini sangat kita jaga. Situs-situs budaya, tempat-tempat beribadah, terus hewan yang ada sebelum kebun itu dibuka, itu kita mungkinkan untuk tetap ada di lingkungan kita. Nah, sebagai salah satu contoh, di satu tempat waktu kami di Rokan Hilir, tidak hanya burung-burung yang diperiksa, lebih daripada 14 jenis burung ada di tempat kebun kita itu yang tidak ada di tempat lain. Karena kita memang melarang, tidak boleh memelihara burung di kebun itu. Tetapi kalau membawa burung dari luar kemudian dilepaskan di situ, sangat kita hormati itu. Karena kicauan burung di pagi hari itu adalah milik kita bersama. Keakraban kita dengan lingkungan melalui kicauan burung di daerah terpencil itu sangat kita nantikan. Tidak hanya sekedar burung, gajah pun punya siklus perjalanan. Kalau kami tidak salah, sekali di dalam 4-5 tahun, gajah itu akan kembali kemana dia yang biasa tempat berjalan. Dan gajah pun memasuki kebun kita. Dan kita selalu kondisikan konservasi tadi supaya itu tetap langgeng seperti itu. Iya. Sepanjang alur sungai yang ada di kebun, kita tidak pernah mengganggu itu. Saat ini ada ketentuan 50 meter ke kiri dan 50 meter ke kanan. Kiri kanan sungai, ya, tidak akan pernah itu kita ganggu. Seandainya itu sudah sempat kita menanam itu dulunya, itu akan kita hutankan sekarang. Itu dalam arti untuk mengintensifkan prinsip konservasi value, high conservation value tadi. Iya, karena di sana habitat daripada hewani tadi yang dimaksud itu biar tetap terjaga dia. Beri kehewanan itu ada di situ dan kita tidak pernah memasukkan pemburu ke sana. Iya. Bahkan apabila kita lihat tanaman di sekitar sungai itu, bentaran sungai itu sudah mulai langka, kita harus tanami dengan buah-buahan. Seperti belakangan ini kita tanam nangka, kita tanam durian, kita tanam pohon mangga. Itu setiap tahun diperiksa oleh auditor dari Badan Internasional tadi. Betulkah itu dilakukan? Pemantauan burung di sana betulkah itu dilakukan? Itu semua ada laporan. Iya. Barangkali kita bersyukur bisa ketemu dengan orang yang berpengalaman seperti ini. Kalau tadi orang selalu melihat katakanlah perkebunan dari sisi Belandanya, karena memang perkebunan ini adalah titisan jiwa Belanda seperti itu. Ternyata di dalamnya ada perhatian soal bagaimana ini tanah ke depan. Ada program sustainability tentang tanah. Sedikit mungkin saya satu lagi belum terjawab tadi ke Pak Pendeta. Kalau bisa saya tambahkan mengenai ada tadi saya katakan hak orang miskin. Kalau kita berbicara tentang negara Indonesia, negara agraris yang seperti ini luas tanahnya, seperti ini luas lautnya, tidak pantas kalau kita disebut ada orang miskin di Indonesia. Tapi kalau orang yang malas membuat dia jadi miskin, itu yang mungkin banyak. Jadi kita tidak melihat dari sisi perusahaan ada orang miskin, tidak. Karena bagi siapa penduduk yang mau bekerja, pemerintah masih menyiapkan lahan. Kalau tidak ada di sini, di sana. Kalau tidak ada di pulau ini, di pulau sana. Kalau tidak ada lagi di darat, di laut. Itu kenapa? Tidak dieksploitasi. Jadi kalau misalnya ada sifat-sifat sebagian memiskinkan diri untuk mendapatkan sesuatu dari perusahaan, dari pemerintah, menurut kacamata saya pribadi itu tidaklah bagus. Karena negara ini bukan sempit. Kita lihat negara yang terkecil sekalipun seperti negara tetangga kita, mereka sempit kawasannya, tetapi mereka sungguh makmur. Karena apa? Karena mereka mau bekerja. Iya. Jadi sebetulnya tidak ada orang miskin menurut hemat saya pribadi di negara yang kita cintai ini. Tapi kalau penduduk yang malas membuat mereka menjadi serba berkekurangan, yang dalam tanda petik dirumuskan jadi orang miskin, barangkali itu yang ada, yang harus merubah pola hidup sehingga mereka bergerak ke pola kehidupan yang lebih bagus. Demikian. Ya, artinya dari segi penjelasan beliau bisa kita tangkap satu saraf pemahaman yang sangat berharga bahwa perusahaan itu membuka seluas-luasnya bagi yang mau bekerja, membuat jaminan hidupnya
makmur sesuai dengan proporsinya. Nggak mungkin dong seorang karyawan menjadi makmur seperti manajer, itu nggak mungkin. Proporsional. Karena bagi mereka semua diberikan sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki, sesuai dengan level pekerjaan mereka. Terima kasih Pak Merpaung karena sangat berharga pertemuan ini, sehingga sungguh-sungguh kita melihat ternyata yang sudah berkaliber internasional, perkebunan khususnya, yang lain kita belum memahami, sangat memberikan peluang menikmati hidup sejahtera di tengah-tengah bangsa kita ini. Ada banyak kans yang dibuat untuk itu. Dan kita barangkali ada baiknya kita baca teks Imamat 25 ayat 1-7 sebelum kita berdoa. Demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makananmu. Satu hal yang bisa untuk dicari intisarinya, supaya jangan terkesan seolah-olah hanya Pak Merpaung sebagai orang kebun yang menjadi sentuhan firman Allah ini. Kita mari sepakati, apapun yang Bapak Ibu miliki usaha sekarang di tengah-tengah bangsa ini, itu sama dengan tanah lahan yang subur untuk menikmati hasilnya. Karena itu pertimbangkan orang yang hadir di situ, supaya dia dengan baik berpikir kesinambungan, the sustainability program dari usaha itu sendiri, sehingga tidak pernah putus, malah terus berkembang. Karena apa? Karena diperhatikan kesejahteraannya, dan ingat ada masa istirahat. Istirahat itu juga meski membagikan hasil. Buka tangan, jangan menjadi pelit seperti orang kaya yang bodoh, karena Tuhan tidak senang itu. Terima kasih Pak Merpaung. Ada baiknya kalau Pak Merpaung yang menutup ini dengan doa, kami persilakan dengan hormat. Mungkin Pak Pendeta yang lebih tepat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau memberikan sukacita menggumuli sebuah pekerjaan, termasuk seperti yang digumuli oleh hamba-Mu, Penatua Bapak kami Wilmar Merpaung, sehingga memperlihatkan kasih, memperlihatkan hasil, memperlihatkan sukacita, memperlihatkan damai. Karena pada hakikatnya, jikalau di sana dibuka peluang-peluang untuk orang yang terlibat di dalamnya, mulai dari level terendah, buruh, staf, manajer, dan sampai kepada pemilik, mereka semuanya akan menikmati hasil sesuai dengan porsi mereka. Apakah Tuhan itu yang mau kau kehendaki? Apakah Tuhan itu yang mau kau maksudkan di firman-Mu? Ajari kami untuk memahami seterusnya, karena kami melihat tidak persis di antara zaman ke zaman semua pemberlakuan hukum itu, tapi kami percaya jiwa hukum yang telah Tuhan titahkan sesuai dengan penataan tanah, menghargai tanah sebagai sumber kehidupan kami, dan sekaligus orang yang membantu kami menata tanah supaya memperoleh hasil yang maksimal, telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang diberlakukan secara nasional dan internasional. Ajari hamba-Mu Pak Merpaung untuk lebih bergiat lagi, lebih intensif lagi,
menerapkan napas firman Tuhan, napas Alkitab yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Marpaung. Tuhan Yesus memberkati.